baik-baik saja kan ya? Wah, hari ini kita semua datang di sekolah minggu. Kita mau menyanyi, kita mau memuji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini. Kita sama-sama mau nyanyikan ya. Kita mau berterima kasih pada Tuhan buat hari yang Tuhan sudah berikan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik, kita mau berdoa ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih diberikan tubuh yang sehat untuk mengikuti sekolah minggu online. Tolong kami Tuhan, agar kami diberikan hati yang bersukacita untuk mengikuti sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa, yang hebat. Nah, mari sama-sama kita mau puji, kita mau nyanyikan pujian ini karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya.
Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Ayo semuanya, persiapkan uang persembahannya di rumah dan masukkan ke kotak persembahan yang kalian sudah sediakan masing-masing di rumah ya. Dan kalau sudah penuh, kalian bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini. Nah, sambil menjalankan persembahan, kita mau nyanyikan satu pujian ya. Oke. Sama-sama kita nyanyikan ya adik-adik. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Satu kali lagi adik-adik. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Nah adik-adik, ayo kita berdoa untuk persembahan kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat persembahan yang masih dapat kami berikan hari ini. Tolong setiap kami Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi sekolah minggu kami. Kami juga berdoa buat kedua orang tua kami yang melalui kami memberikan persembahan ini. Tuhan yang akan memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap teman-teman kami yang belum sempat memberikan persembahan. Tuhan yang akan berkati mereka dan biarlah pada kali berikutnya mereka juga dapat memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. How are you? Jumpa lagi dengan Losu Arlina.
tahun baru 2022 ini. Lawson harap kalian semua tetap sehat, semangat, ikut ibadah sekolah minggu, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lawson minta anak-anak semua duduk yang tenang. Kita siapkan hati kita mulai lipat tangan dan tutup mata untuk berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Dan saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai, mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk menyertai anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, di dalam suatu rumah ada papa dan mama dan anak-anaknya. Yang berada di posisi atas adalah papa dan mama, dan di bawah adalah anak-anaknya. Papa dan mama berkuasa memberikan perintah kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya harus taat dan melakukan perintah papa dan mama. Betul? Nah, begitu pula di dalam tentara. Yang berada di posisi atas adalah jenderal atau panglima, dan yang berada di posisi bawah adalah para prajurit. Jika panglima atau jenderal memberikan perintah siap di tempat, maka para prajurit segera posisi siap. Jika panglima berkata berhitung, maka para prajurit mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Jika panglima berkata pergi, maka para prajurit segera pergi. Anak-anak, cerita firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Matius pasal 8 ayat 5 hingga 13 tentang kuasa Tuhan Yesus atas hamba dari seorang perwira Romawi. Nah, mari kita dengarkan ceritanya. Adalah seorang perwira Romawi yang tinggal di kota Kapernaum. Ia mempunyai 100 anak buah di bawahnya. Dia adalah perwira yang baik hati. Ia baik terhadap orang-orang Israel dan juga terhadap anak buahnya. Suatu hari, perwira ini sangat bersusah hati. Ada apa ya, anak-anak? Oh, rupanya ada seorang anak buahnya yang sakit. Sakitnya sangat berat. Tubuhnya menjadi lemah dan hampir mati, anak-anak. Perwira ini sangat mengasihi anak buahnya ini. Siapakah yang dapat menolongnya? Di hari itu, perwira ini mendengarkan berita bahwa Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan mau masuk ke kota Kapernaum. Perwira ini sudah mendengar bahwa Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat, seperti Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, dan banyak lagi. Maka segeralah perwira ini keluar pergi menghadap Tuhan Yesus. Bertemulah perwira dengan Tuhan Yesus. Ia menyembah Tuhan Yesus dan memohon kepada Tuhan Yesus. Katanya, Tuhan, di rumahku ada seorang anak buahku yang sangat kukasihi. Sekarang ia sakit berat dan sangat menderita. Tuhan, tolonglah ia. Aku akan pergi ke rumahmu dan menyembuhkannya. Oh Tuhan, aku orang berdosa. Aku tidak layak menerima Engkau di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka anak buahku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri adalah bawahan. Di bawahku ada pula 100 bawahan lagi.
Jika aku berkata kepada seorang anak buahku pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang datang, maka ia datang. Atau kerjakanlah ini, atau kerjakanlah itu, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengarkan perkataan perwira ini, berkatalah Tuhan Yesus, Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Pulanglah ke rumahmu, anak buahmu telah sembuh. Maka segeralah perwira ini pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, dilihatnyalah bahwa anak buahnya itu telah sehat kembali seperti semula. Wah, anak-anak, kuasa Tuhan Yesus bekerja, terjadi di atas tubuh hamba perwira yang sakit itu. Kuasa Tuhan Yesus telah menyembuhkan penyakitnya. Nah anak-anak, kita telah melihat betapa hebatnya Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan hamba perwira itu hanya dengan berkata saja. Dan perwira Romawi itu percaya tanpa banyak tanya. Ia percaya dan menganggap Tuhan Yesus sebagai panglimanya. Bahwa Tuhan Yesus cukup hanya dengan berkata saja, maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus pasti akan terjadi. Sebab Tuhan Yesus kita adalah Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi, Raja di atas segala raja. Nah, melihat iman perwira Romawi itu, Tuhan Yesus pun memuji dia. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak? Apakah kita ada mempunyai iman sebesar perwira Romawi itu? Apakah kita percaya kepada perkataan-perkataan Tuhan Yesus di dalam Alkitab? Cerita-cerita firman Tuhan yang telah kita dengar setiap minggu. Tuhan Yesus telah berkata, Ia akan menolong kita ketika kita susah. Ia akan menyertai kita ketika kita takut. Ia akan menyembuhkan kita ketika kita sakit. Percayakah kita bahwa Ia berkuasa dan Ia peduli pada kita? Nah anak-anak, mari kita mau belajar seperti perwira Romawi ini. Ketika anak buahnya sakit, apa yang pertama kali ia lakukan? Ia datang mencari Tuhan Yesus. Lalu ia memohon kepada Tuhan Yesus. Dan ia percaya dengan sepenuh hatinya. Maka sembuhlah anak buahnya itu. Begitu pula dengan kita anak-anak. Bila suatu hari anak-anak sakit atau ada seseorang yang sakit, anak-anak ingat untuk datang berdoa kepada Tuhan Yesus dan memohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menolong dan menyembuhkan kita. Tuhan Yesus bisa memakai banyak cara untuk menyembuhkan kita. Bisa lewat tangan dokter, bisa lewat orang tua, papa dan mama kita, lewat obat-obatan yang diberikan. Ayat hafalan Mazmur pasal 13 ayat 6a. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Mazmur pasal 13 ayat 6a. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Mari anak-anak, kita tutup firman Tuhan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Tuhan tolong kami semua bisa menjadi seperti perwira Romawi ini, yang percaya dengan sepenuh hatinya bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan sanggup menolong dan menyembuhkan sakit penyakit yang kami alami. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai kami semua sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.